وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan, dan atas para nabi dan para rasul, dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka, dan atas para malaikat, dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga Allah curahkan atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وإذ يرفع إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإذ يرفع أي واذكر إذ يرفع. Wadhkur, dan sebutkan, ceritakan wahai kekasihku Nabi Muhammad akan cerita idh yarfa'u, ketika mengangkat Ibrahimu oleh Nabi Allah Ibrahim al-qawa'ida, akan
Qawaid artinya apa? Al-usus, pondasi-pondasi. Awil judur atau qawaid itu bisa juga diartikan judur, tembok-tembok. Nabi Allah Ibrahim mengangkat akan pondasi-pondasi minal baiti, daripada Baitullah, daripada Baitullah atau yang kita kenal dengan sebutan Ka'bah. Nah, setelah itu beliau mengatakan apa? Ya benih. Ini kata-kata ya benih sekarang beliau pengen mentafsirkan daripada kata-kata yarfa'u. Jadi kata-kata yarfa'u ditafsirkan dengan ya benih, walaupun jauh tapi sebenarnya ini tafsiran bagi kata-kata yarfa'u. Ya benih. Kan jadi sekarang kata Allah sebutkan ketika mengangkat. Jadi bukan berarti arti mengangkat itu sesuatu yang di bawah diangkat ke atas, bukan begitu. Itu kan hitungannya kayak apa? Kita mengurangi daripada kedalaman sesuatu, ya kan? Atau bisa diartikan dengan mencabut sesuatu daripada tempatnya. Tapi yang dikehendaki di sini apa? Yarfa'u sini artinya ya benih. Ya benih membangun akannya, membangun akannya apa maksudnya? Membangun atasnya. Jadi ini sudah ada kaidahnya, ada dasarnya, ada pondasinya. Setelah itu apa? Nabiullah Ibrahim datang dan membangun akan bangunan di atas pondasi yang sudah ada. Itu maksud mengangkat. Bukan mengangkat artinya diangkat begini, bukan. Artinya membangun di atasnya, di atas itu pondasi. Itu maksud apa? Mengangkat. Jadi kan ditafsirkan ya benih, membangunnya artinya apa? Membangun atasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini kan dan beberapa ayat yang sebelumnya menceritakan kepada kita akan cerita-cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana seperti kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sebelum ini kan banyak menceritakan akan cerita orang-orang Bani Israel. Nah, jadi Allah sekarang menyuruh Nabi setelah selesai menceritakan Bani Israel, Allah menyuruh Nabi untuk mengingatkan mereka orang-orang Bani Israel tentang Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka itu berbangga diri karena mereka itu daripada keturunan Nabiullah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan begitu juga orang-orang daripada suku Arab, mereka itu juga sebenarnya juga berbangga bahwasanya mereka daripada keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Nah, sekarang apa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengingatkan mereka tentang Nabiullah Ibrahim. Jadi mereka itu sekarang berbangga dengan Nabiullah Ibrahim, tapi coba pandang Nabiullah Ibrahim bagaimana kehidupannya. Nabiullah Ibrahim di dalam agama beliau itu di dalam kehidupan beliau itu persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu persis sama apa yang ada pada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalian jikalau memang benar kebanggaan kalian itu adalah Nabiullah Ibrahim, jikalau kalian memang menyatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim adalah suri tauladan, Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang mulia, yang agung, maka kalian pastinya akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin kalian itu mengagungkan Nabiullah Ibrahim dan kalian berbangga diri bahwasanya kalian itu daripada keturunan Nabiullah Ibrahim atau pengikut Nabiullah Ibrahim, sedangkan kalian itu tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya kan? Karena apa? Karena Nabi Muhammad berjalan lurus atas jalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jika kalau kalian itu menyimpang daripada Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian itu menyimpang daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jikalau kalian itu menyimpang daripada jalan Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian sudah menyimpang daripada jalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ceritakan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim akan pondasi daripada minal bait, daripada Baitullah, daripada Ka'bah. Ya benih membangun ya Nabiullah Ibrahim atasnya. Nah, setelah itu kata beliau muta'alliqun biyarfa'u. Beliau pengen membahas kata-kata minal bait. Kata-kata minal bait
Seperti kita ketahui kan kata-kata minal bait di situ kan ada kata-kata min. Min itu kan huruf jar. Huruf yang namanya huruf kan kita tahu nama di sana ada isim, ada PL, ada huruf. Yang namanya huruf kan apa? Kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Artinya apa? Dia itu tidak mempunyai muota fungsi pada dirinya sendiri. Ini yang namanya huruf pasti dia itu berkaitan dengan isim atau fi'il. Gak mau hidup sendirinya. Ini apa yang namanya huruf pasti berhubung. Jadi ada hubungannya. Beda sama isim atau fi'il. Isim itu kan kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan atas mana pada dirinya sendiri. Dia mempunyai muota fungsi pada dirinya sendiri. Begitu juga PL, kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri. Mempunyai muota fungsi pada dirinya sendiri. Bedanya isim sama PL bagaimana? Isim seperti yang kita ketahui tidak berhubungan dengan waktu. Adapun PL berhubungan dengan waktu. Jadi keduanya isim sama fi'il itu pokoknya sama-sama kalimat yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri. Adapun huruf itu adalah kalimat yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Ini pasti berhubung dengan selainnya. Nah, ini kata beliau sekarang yang namanya kata-kata minal bait itu minnya itu huruf jarnya itu berhubung dengan yarfa'u, muta'alliqun bi yarfa'u, berhubung dengan yarfa'u, berkait dengan yarfa'u. Nah, kalau kita pikir-pikirkan ya itu memang pasti ada hubungannya. Dan sebutkan, ingatkan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim akan kaidah, akan pondasi daripada bait, daripada Ka'bah. Nah, ketika mengangkat Nabiullah Ibrahim pondasi daripada Ka'bah. Ya memang sebenarnya kurang jelas ketika ada kata-kata kaidah di sebelumnya itu. Kecuali seandainya anggap enggak ada dulu kata-kata kaidah. Anggap setelah wa idz yarfa'u Ibrahimu minal bait. Itu akan lebih nampak bagi kita. Dan ceritakan ketika Nabiullah Ibrahim mengangkat daripada bait. Itu hubungannya akan lebih nampak bahwasanya minal bait berhubungan dengan yarfa'u. Tapi ketika ada kata-kata al-qawaid lebih dahulu, maka ya sebenarnya hubungannya kurang nampak, kurang samar. Nah, dari situlah mungkin kan ini dulu tadi yang di sini kan di atas Imam Jalaluddin Mahalli menyebutkan bahwasanya kata-kata minal bait, minnya itu berhubung dengan kata-kata yarfa'u. Tapi kalau kita mungkin melihat seperti di hasyiah yang kita punya, beliau menyebutkan apa? Minal bait itu kata beliau na'tun lil qawaid. Beliau hubungkan kata-kata minal bait, minnya itu bahwasanya itu adalah na'at bagi kata-kata qawaid. Jadi sekarang minal qawaid itu hubungannya kepada minal bait, minnya itu hubungannya kepada qawaid. Kalau Imam Mahalli di tafsir Jalalain menghubungkan min kepada yarfa'u. Tapi kalau di sini, kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah karangan Imam Sulaiman bin Umar Al-Ujaili, beliau menghubungkan min itu kepada al-qawaid. Jadi min itu jadi na'at bagi qawaid. Jadi sebutkanlah ketika mengangkat oleh Nabiullah Ibrahim akan pondasi-pondasi minal bait, yang mana itu pondasi daripada Baitullah, daripada Ka'bah. Jadi sana ada perbedaan sedikit pendapat ialah wa Ismailu, dan ini sekarang atof kan kepada Ibrahim. Ceritakan ketika mengangkat oleh Nabiullah Ibrahim akan pondasi-pondasi daripada Baitullah. Artinya Nabiullah Ibrahim membangun atas itu pondasi. Wa Ismailu, dan juga Nabiullah Ismail ikut serta bersama Nabiullah Ibrahim pada pembangunan Baitullah, pembangunan Ka'bah. Nah, ini atfun ala Ibrahim, kata-kata Ismail ataf atas kata-kata Ibrahim.
yaqulan. Nah, ketika mereka itu membangun, Nabiullah Ibrahim ketika membangun akan Baitullah, akan Ka'bah, dan Nabiullah Ibrahim ketika juga ikut serta bersama ayah beliau membangun akan Ka'bah. Nah, mereka setelah selesai membangun akan Ka'bah, yaqulani, mengatakan oleh keduanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terima minna, daripada kami. Bina anak, maksud terima daripada kami apa? Terima bina anak, apa yang kami lakukan daripada pembangunan Ka'bah. Bina anak, apa yang kami lakukan daripada pembangunan Ka'bah. Nah, ini amal yang kami lakukan daripada pembangunan Ka'bah, terima ya Allah. Akan itu amal soleh. Innaka antat tawwabur rahim, bahwasanya engkau wahai Allah as-sami'ul alim, Tuhan yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi inilah yang sangat penting bagi kita. Yang penting itu apa? Amal kita apakah diterima. Kadang-kadang kita memperbanyak daripada amal, tapi kita nggak tahu apakah itu amal kita diterima atau enggak. Jadi sebenarnya dulu kita harus pahami, di sana ada yang namanya kaif, ada yang namanya kam. Kaif itu artinya apa? Bagaimana. Ada yang namanya kam, berapa. Nah, yang harus paling kita utamakan adalah kaif. Bagaimana amal ibadah kita, bagaimana kebagusannya, bagaimana kualitasnya. Itu yang lebih kita utamakan daripada kam, daripada berapa amal kita. Ya kan? Karena berapa banyak orang ibadahnya banyak ternyata nggak ada nilainya. Jadi yang kita harus pentingkan dulu apa? Kaif. Setelah kaifnya itu artinya bagaimana ibadahnya itu memang bagus, baru kita pedulikan dengan kamnya. Adapun seandainya kita peduli dengan kam, artinya bilangannya aja, tapi kita nggak peduli dengan kualitas, itu apa? Kebalik, salah. Ya kan? Jadi yang lebih dipentingkan dulu apa? Kaifnya, bagaimana yang kita lakukan itu. Setelah itu baru kam, artinya berapa banyak yang kita lakukan. Nah, dari situ kan yang namanya introspeksi, atau yang kita kenal apa? Muhasabah. Kita berusaha untuk membaguskan amalnya kita. Jadi kan apa? At-tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi sanah. Tafakkur satu saat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Mungkin orang beribadah dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Ternyata dia nggak memperdulikan akan kaif, bagaimana ibadahnya. Ternyata semua ibadahnya adalah ibadah yang riya, ibadah yang penuh ujub, penuh kesombongan, maka ibadahnya nggak diterima. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah kaif dulu, bagaimana kualitas ibadah kita. Sampai-sampai ada seorang ulama, mungkin yang pernah ada kalian dengar, namanya Syekh Umar Al-Mihdhar. Beliau itu mengatakan, jikalau aku tahu bahwasanya Allah menerima akan satu amal ibadahku, satu tasbih yang aku lakukan, aku tahu Allah menerima, maka aku akan jamu orang kampungku ini semua, orang Tarim, kata beliau ketika itu. Kan beliau tinggal di Tarim. Aku akan jamu orang Tarim semuanya dengan daging dan dengan roti. Ya memang makanan orang roti di situ. Aku akan jamu mereka dengan daging dan dengan roti. Jikalau tahu, ya kan? La dhayyaftuhum bilahmin wa tharid. Jadi apa? Yang namanya diterima ibadah itu sangat luar biasa. Jikalau kita tahu itu diterima, kan itu apa? Itu adalah sebuah apa? Jikalau ibadah kita diterima, itu adalah sebuah karunia yang sangat besar bagi kita. Jadi apa? Kita harus memperdulikan yang namanya diterimanya ibadah kita. Maka beliau Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, setelah mereka membangun akan Ka'bah, mereka mereka pinta apa? Ya Allah, terima daripada kami. Itu yang mereka pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas sami, bahwasanya engkau wahai Allah as-sami, yang maha mendengar,
lil qaul bagi perkataan yang kami katakan. Lil qaul bagi perkataan, artinya perkataan yang kami katakan. Al alim yang maha mengetahui bil fi'li dengan perbuatan, maha mengetahui dengan perbuatan yang kita berbuat. Rabbana, ini sekarang doa lagi. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah olehmu akan kami muslimaini, dua orang yang tunduk, dua orang yang patuh. Ya kan, bukan artinya muslimaini dua orang yang muslim, karena memang sudah muslim. Ya kan? Jadi apa artinya? Jadikan kami muslimaini, dua orang yang patuh, munqadaini, dua orang yang tunduk. Laka, bagi engkau. Jadikan kami dua orang yang tunduk, yang patuh, yang tetap, yang artinya kan sekarang permintaan daripada tambahan keimanan, permintaan untuk ditambahkan keikhlasan, permintaan untuk ditambahkan yang namanya kemantapan pada apa yang kita lakukan. Nah, muslimah ini berserah, munqada ini tunduk, laka bagi engkau, wa min dzurriyyatina. Artinya apa? Waj'al min dzurriyyatina, dan jadikan min dzurriyyatina daripada keturunan kami, auladana, anak cucu kami, jadikan mereka ummatan, sebagai umat. Sebagai umat. Umat artinya apa? Ai jama'atan, sebagai kelompok, sebagai golongan, sebagai jamaah. Nah, jadi dulu kata-kata umat itu bisa kita artikan apa? Jamaah, ya kan? Tapi bisa juga kata-kata umat itu sebenarnya diartikan dengan kata-kata, diartikan yang namanya umat itu dengan satu orang aja. Jadi umat itu bisa beberapa orang, kelompok orang. Bisa juga yang namanya umat itu hanya satu orang. Tapi ini satu orang, dia itu adalah orang yang menjadi ikutan bagi orang lain. Maka walaupun satu, tapi bagaikan 1000 bahasanya. Satu tapi bagaikan 1000. Kan seperti firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Bahwasanya Ibrahim, kata Allah, kana adalah Nabi Allah Ibrahim, ummatan, adalah ummah. Satu orang tapi kata Allah ini Ibrahim umat. Kenapa? Karena satu orang tapi berkualitas tinggi, ya kan? Kualitasnya seperti 1000 orang. Jadi bisa disebutkan umat tapi yang dikehendaki hanya satu orang. Bisa disebutkan umat tapi yang dikehendaki hanya satu orang. Nah, jadikan akan zuriat kami, anak cucu kami, kata Nabi Ibrahim, ummatan, sebagai umat, ai jama'atan, sebagai kelompok, sebagai golongan, sebagai jamaah, muslimatan, yang berserah laka bagi engkau. Nah, setelah itu kata beliau ditafsirkan sini, di dalam tafsir sini, wamin dan min, kan ada kata-kata wamin dzurriyyatina. Kan kata Nabi Ibrahim, wamin dzurriyyatina. Nah, Nabi Allah Ibrahim sekarang akan menyebutkan apa? Min dzurriyyatina. Nabi Allah Ibrahim enggak langsung menyebutkan wa dzurriyyatina. Kan bisa aja. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa dzurriyyatina. Ya kan? Wa dzurriyyatana. Seandainya diatofkan kan wa dzurriyyatana. Seandainya enggak ada min. Apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa dzurriyyatana. Tapi di sini Nabi Allah Ibrahim ternyata meminta kepada Allah, dan Nabi Allah Ibrahim menyebutkan apa? Min. Wa min dzurriyyatina. Jadikan kami dan daripada anak keturunan kami. Bukan semuanya. Kalau seandainya kan wa dzurriyyatina dan keturunan, wa dzurriyyatana dan keturunan kami semuanya. Tapi kata Nabi Allah Ibrahim dan daripada, sebahagian aja. Itu kan minnya itu lit tab'id, bagi pensebahagian. Lit tab'id, bagi pensebahagian. Kenapa Nabi Allah Ibrahim menyebutkan min dzurriyyatina, sebahagian aja? Jadikan sebahagian daripada zuriat kami, orang-orang yang berserah. Kenapa enggak Nabi Allah Ibrahim minta semuanya aja? Dijadikan orang-orang yang berserah. Itu wa'ata, dan beliau mendatangkan bihi, dengannya apa? At-tab'id, dengannya pensebahagian. Dijadikan beliau apa? Min dzurriyyatina, sebahagian daripada zuriat kami.
Nah, kenapa beliau berdoa seperti itu? Li taqaddumi qaulihi, karena terdahulu qaulihi, firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahdiz zalimin, tidak mencapai ahdi oleh janjiku al-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Kan seperti yang kita ketahui, Allah menjanjikan kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabiullah Ibrahim itu sebagai pemimpin. Nah, setelah itu kan Nabiullah Ibrahim meminta supaya keturunan beliau juga dijadikan pemimpin. Kan di ayat yang sebelumnya kan ada Allah memfirmankan qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, inni, bahwasanya aku ja'iluka linnasi imama, menjadikan engkau bagi para manusia imama, sebagai pemimpin, sebagai panutan pada agama. Setelah itu qala wa min dzurriyyati, mengatakan oleh Nabiullah Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan daripada zuriatku juga, kata Nabiullah Ibrahim, jadikan mereka sebagai pemimpin. Jawaban Allah apa? Kata Allah, qala la yanalu ahdiz zalimin. Kata Allah, la yanalu, tidak mencapai ahdi oleh janjiku dengan mendapatkan kepemimpinan pada agama, al-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Jadi tidak mencapai oleh janjiku kepada orang yang zalim. Janjiku tidak mengenai, bahasa kita kan, akan orang yang zalim. Jadi janji Allah untuk supaya Nabiullah Ibrahim dan keturunan Nabiullah Ibrahim itu menjadi pemimpin, tapi yang tidak zalim. Adapun orang yang keturunan Nabiullah Ibrahim misalnya zalim, maka dia enggak akan menjadi seorang pemimpin. Nah, karena terdahulunya kan Allah mengatakan bahwasanya yang menjadi pemimpin yang tidak zalim aja, yang zalim nggak akan jadi pemimpin. Berarti kan Nabiullah Ibrahim sudah tahu sebahagian aja. Artinya kan Allah memberikan karunia kepada sebahagian dan mengharamkan sebahagian daripada karunia beliau. Nah, karena itu Nabiullah Ibrahim sekarang meminta Allah menjadikan akan beliau dan sebahagian aja daripada keturunan beliau untuk menjadi orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Nabiullah Ibrahim, wa arina ay alimna. Artinya kan perlihatkan. Maksud perlihatkan alim, ajari kami. Alim, ajari. Wa arina, perlihatkan kami, artinya alimna, ajari kami. Kan asal mana ari kan perlihatkan. Arina, perlihatkan akan kami, artinya alimna, ajari akan kami. Manasikana, akan ibadah kami. Manasikana, ibadah kami. Maksud ajari ibadah kami Ai syara'i'a ibadatina. Ajari kami akan syara'i'a, aturan-aturan. Syara'i'a, aturan-aturan atau jalan-jalan, ibadatina, ibadah kami. Ajari kami akan aturan, akan tata cara ibadah kami. Au hajjina, atau bisa juga dimaksud arina manasikina, artinya ajari manasikana ai syara'i'a hajjina. Ajari kami akan aturan haji kami. Bagaimana aturan haji yang Allah kehendaki kepada para hambanya, ajari. Wa tub alaina, dan tub alaina bisa kita artikan terima taubat kami. Tub alaina terima taubat kami. Atau bisa kita artikan langsung tub alaina, terima taubat kami, artinya ampuni kami, ya kan? Bisa kita artikan langsung tub alaina, ampuni kami. Atau juga bisa kita artikan tub alaina, artinya beri kami taufik untuk bertobat. Kalau Allah memberikan taufik untuk bertobat, maka Allah akan menerima taubat itu. Gak mungkin Allah memberikan taufik kepada seorang hamba kecuali Allah menghendaki untuk memberikan itu anugerah kepada itu hamba. Innaka antat tawwabur rahim, bahwasanya engkau wahai Allah at-tawwab, Tuhan yang maha memberikan taubat,
Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Mengasihi. Sa'alahu at-taubata, meminta keduanya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, meminta keduanya akan Allah, atau bisa kita artikan kepada Allah. Meminta keduanya akan Allah, meminta keduanya kepada Allah, at-taubata, akan yang namanya taubat. Ma'isyatihima, serta terjaganya keduanya. Ma'isyatihima, serta terjaga keduanya. Terpelihara keduanya, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail terpelihara daripada kemaksiatan. Gak mungkin para anbiya melakukan yang namanya kemaksiatan, tapi mereka tetap meminta yang namanya taubat. Kenapa? Tawadhu'an, itu karena tawadhunya mereka. Wa ta'liman lidzurriyyatihima, dan untuk mengajarkan lidzurriyyatihima, bagi zuriat keduanya. Bahkan kan seperti yang kita kemarin pelajari di dalam hadis Riyadhus Shalihin kemarin ketika bulan Ramadan, kan Nabi memerintahkan kita untuk bertobat. Kalau nggak salah kan fa inni atubu fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Kata Nabi, maka bahwasanya aku bertaubat dalam satu hari itu lebih daripada 100 kali. Nabi aja bertaubat 100 kali dalam satu hari, apalagi kita yang banyak dosa. Ya kan? Harus banyak-banyak bertobat. Bahkan kan kita diajarkan setelah kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu langsung Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Minta ampun setelah ibadah, minta ampun. Kenapa? Karena ibadah kita penuh dengan kekurangan. Jadi kita minta ampun. Jadi kita melakukan ketaatan, setelah melakukan ketaatan kita minta ampun. Apalagi kalau kita melakukan kemaksiatan, pasti minta ampun setelahnya, ya kan? Yang melakukan ketaatan jadi kita harus minta ampun, apalagi kalau kita melakukan kemaksiatan. Rabbana wab'ats fihim, kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, dan utuslah olehmu, fihim, pada mereka. Mereka siapa? Ai ahlil bait, mereka ahlil bait, anggota keluarga. Ahlil bait, anggota keluarga. Atau kita artikan anggota family, bahasa sekarang kan, anggota family. Utus fihim, pada mereka ai ahlil bait, mereka anggota keluarga. Anggota keluarga yang dikehendaki di sini apa maksudnya? Artinya apa? Az-dzurriyyah, keturunan. Ya kan? Jadi kan sebelumnya beliau itu menyebutkan kata-kata dzurriyyah, tapi sekarang enggak disebutkan kata-kata dzurriyyah. Yang kan tadi sebelum kata-kata yang sebelumnya waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatihima, daripada zuriat kami. Nah sekarang ketika disebutkan wab'ats fihim, dan utus fihim, pada mereka, Imam Mahalli mentafsirkan ahlil bait, mereka anggota keluarga. Artinya anggota keluarga di sini apa maksudnya? Artinya az-dzurriyyah, yang zuriat yang tadi sudah disebutkan, keturunan maksudnya. Tapi ya memang hanya beliau robah sedikit ibaratnya. Kan kalau diayatkan tadi wa min dzurriyyatina, ya kan? Sekarang ketika wab'ats fihim, beliau artikan ai ahlil bait. Tapi seandainya dikatakan wab'ats fihim ai az-dzurriyyah, bisa aja. Sama aja sebenarnya kan. Tapi ya beliau aja mewarnain kata-kata. Sebenarnya kalau kita pengen langsung tafsirkan Rabbana wab'ats fihim ai az-dzurriyyah, itu bisa langsung. Ya kan? Karena yang disebutkan sebelumnya kata-kata wa min dzurriyyatina. Tapi mungkin kita katakan hanya mewarnain kata-kata. Utus fihim, pada mereka ai ahlil bait, anggota keluarga, atau mereka az-dzurriyyah. Yang mana sebagian mengatakan maksud dzurriyyah ini artinya dzurriyyat yang langsung daripada dzurriyyat yang mana ini terkumpul. Dzurriyyat ini daripada keturunan Nabiullah Ibrahim dan juga langsung sekaligus keturunan Nabiullah Ismail. Kan ada orang, mereka itu keturunan Nabiullah Ibrahim dan mereka itu keturunan Nabiullah Ismail, yaitu orang-orang Arab Quraisy, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Nah ada juga kan orang lain, mereka yang daripada keturunan Nabiullah Ibrahim, tapi jalurnya dari jalur Nabiullah Ishaq. Nah
Jadi apa yang dikehendaki dengan dzurriyyah di sini artinya apa? Dzurriyyah yang daripada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ishak sekaligus. Langsung dari Nabiullah Ibrahim, tapi Nabiullah Ibrahim yang jalur Nabiullah Ismail di sini maksudnya. Yang mana tidaklah datang daripada jalur Nabiullah Ismail daripada keturunan Nabiullah Ibrahim, enggak datang daripada keturunan Nabiullah Ismail seorang nabi kecuali nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun daripada jalur Nabiullah Ishak, di sana banyak para anbiya daripada keturunan Nabiullah Ishak, bukan hanya Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun, banyak lagi ya kan. Seperti Nabiullah Isa juga keturunan daripada Nabiullah Ishak. Tapi kalau jalur Nabiullah Ismail enggak ada nabi kecuali nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, utus pada mereka rasulan, akan seorang rasul, minhum daripada mereka. Minhum daripada mereka artinya apa? Min anfusihim daripada kalangan mereka. Utus akan rasul daripada kalangan mereka. Waqad ajaballahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh mengijabah oleh Allah doaahu akan doanya bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengijabah akan doa Nabiullah Ibrahim, yang mana Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah untuk Allah mengutus seorang rasul daripada keturunan mereka, yaitu yang diutus Allah adalah Nabiuna Muhammad SAW. Yang mana ini seperti kita ketahui kan, kadang-kadang ayat suci Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Mungkin kan kalian yang hadir kemarin pelajaran di sirah kita Ramadan, kan Nabi Muhammad ada menyebutkan wa ana da'watu abi Ibrahim, kata Nabi Muhammad, dan aku adalah doanya ayahku, kakekku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi sendiri menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ini ayat adalah beliau. Jadi kan ya memang ada hubungannya, pasti tafsir ada hubungannya dengan hadis. Jadi tapi ya memang kadang-kadang kan hadis itu ada yang memang berhadis itu berbentuk kitab hadis. Ada yang sekarang kan adapun sirah itu kan sebenarnya diambil daripada hadis, tapi dengan varian berbeda. Artinya kan ini sirah sebenarnya daripada hadis, daripada Al-Quran, tapi berbentuk secara sejarah. Adapun hadis-hadis yang kita dapatkan sekarang, kitab Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lain, kan itu variannya beda. Ini kan kadang-kadang ada sebagian ulama hadis, misalnya mereka itu menjadikan kitab hadis berurutan dengan urutan masalah fikih. Seperti Muwatta Imam Malik, kan itu biasanya bab fikih kalau Muwatta karangan Imam Malik. Adapun Sahih Bukhari kan biasanya ada urutan tertentu tentang badul wahyi, awal turunnya wahyu dan seterusnya. Ada bab jihad macam kan, itu ada susunan yang tertentu, variasinya yang tertentu. Ada varian yang lain seperti seperti yang namanya kitab-kitab musnad. Kan kitab-kitab musnad biasanya dimulai dengan urutan huruf hijaiyah. Misalnya beliau akan menyebut Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang mana ini hadis semuanya diriwayatkan oleh perawi yang mana nama mereka dimulai dengan huruf hamzah. Abi Hurairah misalnya, atau misalnya dengan ain Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman bin As, misalnya Abdurrahman bin dengan ain, atau misalnya dengan ba, ya kan, dan misalnya dengan ba misalnya, atau sahabat yang dimulai dengan mim, Malik misalnya, atau misalnya dengan hamzah tadi Anas, ya kan, mereka itu ngurutin akan kitab hadis mereka dengan urutan nama, kadang-kadang nama perawi daripada hadis. Adapun sirah sebenarnya ini diambil daripada Quran dan hadis. Akan tapi ini variannya berbeda dengan tata cara sejarah, ya kan? Tapi maksud kita, ini ayat sudah ditafsirkan, ada tafsirnya di dalam kitab sirah.
Ya kan? Atau kita bisa lebih jelas lagi kita katakan bahwasanya ini ayat sudah ditafsirkan oleh Nabi di dalam hadisnya beliau. Sudah ditafsirkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya beliau. Yatsulu alaihim. Nah, itu Rasul yang diminta Nabiullah Ibrahim. Bagaimana Rasulnya? Kata Nabiullah Ibrahim, ini Rasul daripada kalangan mereka. Yatslu alaihim, yang mana ini Rasul yatslu membacakan alaihim atas mereka ayatika akan ayat-ayat engkau. Yatslu alaihim membacakan alaihim atas mereka ayatika akan ayat engkau, ayat-ayat engkau. Artinya apa? Ay Al-Qur'an akan Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajari akan mereka al-kitaba akan kitab. Yang dimaksud dengan kitab ini apa? Ay Al-Qur'an, mengajari akan mereka akan Al-Qur'an. Kata kita kan tadi sudah membacakan akan mereka akan Al-Qur'an. Kalau sekarang mengajarin akan mereka akan Al-Qur'an, gak kau ulang atau gimana kata kita kan? Maksud yang di awal tadi kan apa? Membacakan. Yatslu mentilawahkan akan mereka akan Al-Qur'an. Sekarang wa yu'allimuhumul kitab ay Al-Qur'an, mengajari akan mereka akan Al-Qur'an, akan kitab akan Al-Qur'an. Artinya apa? Mengajari akan mereka akan makna Al-Qur'an. Jadi awalnya mengajarin akan bacaan Al-Qur'an. Sekarang atau yang pertama apa? Membacakan kepada mereka, mentilawahkan kepada mereka akan bacaan Al-Qur'an. Sekarang yang dikehendaki sini apa? Mengajarkan kepada mereka makna Al-Qur'an. Setelah itu yang ketiga, wal hikmah. Ini sekarang lebih khusus lagi. Ai ma fihi minal ahkam. Bapak mengajarkan akan mereka al-hikmah akan hikmah. Apa itu hikmah? Ma fihi, sesuatu fihi padanya Al-Qur'an. Sesuatu fihi padanya Al-Qur'an, minal hikmah minal ahkam daripada hukum-hukum. Minal ahkam daripada hukum-hukum. Jadi pertama tadi apa? Yatslu alaihim, membacakan akan tilawah Al-Qur'an. Yang kedua yu'allimul kitab, artinya apa? Mengajarkan akan apa makna Al-Qur'an, pahaman Al-Qur'an. Sekarang lebih khusus lagi apa? Wal hikmah, artinya apa? Mengajarkan kepada mereka akan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi kan berbeda semuanya. Wa yuzakkihim, dan apalagi yang ini Rasul sifatnya wa yuzakkihim. Rasul ini yuzakkihim ay yutahhiruhum, apa? Mensucikan mereka. Yuzakkihim artinya asal mana kenapa? Sama mananya yuzakkihim artinya yutahhiruhum, mensucikan mereka. Jadi kan ini ada istilahnya apa? Tazkiyah. Kan ada yang namanya apa? Ilmu tazkiyah. Ilmu pensucian diri. Atau yang sekarang kan dirubah namanya dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini sebenarnya nama yang apa? Terkemudian. Namanya yang lebih dulu, yang lama, yang lebih tua, namanya adalah ilmu tazkiyah. Ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang kayak anti dengar tasawuf. Apa itu tasawuf? Dikiranya mungkin bid'ah ini tasawuf. Bukan, ini hanya namanya aja sekarang dengan varian yang baru. Tapi kalau pengen namanya yang dulu, namanya adalah ilmu tazkiyah. Ini gak bid'ah. Kenapa gak bid'ah? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Nabi itu kerjaannya ngajarin tazkiyah. Kan kata Allah apa? Wa yuzakkihim. Nabi itu apa? Mensucikan mereka, ngajarin mereka kesucian. Nabi melatih mereka supaya mereka itu lebih suci jiwa mereka. Jadi yang namanya ilmu tazkiyah bukan ilmu yang baru. Yang ilmu tasawuf sebenarnya bukan baru, namanya aja yang baru, nama ilmu tasawuf. Akan tapi sebenarnya apa? Ilmu yang mulai di dalam apa? Ilmunya Nabi. Memang Allah nyatakan kerjaan Nabi gitu, ya kan? Kerjaan Nabi apa? Gitu. Yuzakkihim, artinya apa? Yutahhiruhum, mensucikan mereka minasyirki, daripada kesyirikan. Innaka, bahwasanya engkau antal aziz, engkau Tuhan yang al-aziz. Asal mana kenapa? Maha mulia. Atau bisa diartikan apa? Al-ghalib. Di sini diartikan apa? Ditafsirkan dengan al-ghalib, yang tidak bisa terkalahkan.
Yang tidak bisa, atau bisa kita artikan apa? Yang tidak bisa dilawan, daripada kehendak beliau yang tidak bisa dilawan, atau yang tidak bisa dikalahkan. Atau sebagian kan ada mengartikan aziz itu apa? Yang susah untuk dicapai. Seseorang ketika susah dicapai, artinya kita itu susah untuk menemui dia, maka ini orang menjadi seseorang yang aziz, artinya mulia. Ya kan? Orang-orang mulia coba aja yang secara logika aja sekarang kan. Orang-orang mulia, orang yang berpangkat tinggi pengen ketemu susah. Ya kan? Artinya kan itu mana daripada aziz. Sebagian orang mengartikan kan aziz itu begitu. Pemahaman daripada aziz. Al-Hakim, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Fi sun'ihi pada ciptaannya, pada perbuatannya. Fi sun'ihi pada perbuatannya. Ya mungkin sampai sini. Hanya hari pertama ini kita hanya masih apa? Masih pemanasan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Yang mudahan yang kita pelajari manfaat berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi الكريم وثبتنا على حق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.